ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Memang bahaya tak Imam Syafi'i. Coba, siapa yang membuat Imam Syafi'i bisa menjadi ulama besar? Ibunya sendiri. Ayahnya nggak ada, udah meninggal. Ya kan? Ya kan? Dengan ulama-ulama yang dididik oleh perempuan. Jadi Hana pun anggap bahwa perempuan itu tidak ada peran dalam bidang agama. Hana bedakan perempuan itu tidak ada ahli dalam bidang mengurusi anak dan seterusnya. Dalam bidang mengurusi anak ilmu. Buktinya Imam Syafi'i siapa yang didik? Ibunya. Imam Sufyan As-Sawri jadi ulama besar. Siapa yang didik? Ibunya. Hasan Basri tabi'in. Masa tabi'in jadi ulama besar. Siapa yang mendidik? Ibunya. Ayahnya nggak ada. Maka oleh karena itu istri itulah yang berperan penuh kepada anak-anak ketika kita tiada. Jadi saya ingin katakan kalau begitu ilmu batin itu perlu. Kecerdasan dan kekuatan Umar bin Khattab tidak ada tandingannya. Maka ada cerita Umar itu sebelum masuk Islam beliau selalu berputar-putar di pasar Ukas. Di Mekah itu ada satu pasar namanya Ukas. Pasar Ukas itu banyak sekali perlombaan. Perlombaan kuda, perlombaan syair, perlombaan menulis, semua ada perlombaan. Tapi ada satu perlombaan, Imam Umar bin Khattab tak suka itu perlombaan, cuma satu yang disukai. Kalau sudah masuk beliau, menang terus. Di pasar Ukas itu ada satu perlombaan yang sering diikuti oleh Umar setiap tahun, yaitu lomba gulat. Mendawah Umar bin Khattab. Masuk beliau situ, para peserta ada yang mundur. Umar lihat di depan lawannya dan selalu menang. Saya ingin katakan bahwa Umar ini kuat orangnya, tegas. Udah kuat, tegas hatinya, nggak bisa main-main. Tapi beliau masuk Islam bukan dengan kecerdasan Rasulullah. Bukan dengan ilmu Rasulullah. Tapi dengan akhlak Rasulullah. Dengan ilmu batin Rasulullah. Ya kan? Ya kan? Maka Rasulullah wajar bersabda untuk kita semuanya, pelajaran bagi kita nyonya dari Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, khaliqun nas bi khulqin hasanin. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di pasar bertakwa, di kantor bertakwa, dalam dinas bertakwa, di masjid bertakwa. Baik balik kita masjid bertakwa, dalam dinas korupsi. Analih takwa. Hai ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa khaliqun nas bi khulqin hasanin. Dan bergaulah dengan sesama kamu dengan akhlak yang baik. Ya, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, di sini kita kembalikan ke matan tadi. Oleh karenanya, para alim ulama membuat satu pendapat bahwa ilmu batin hukumnya wajib dipelajari. Hai bahasa lain mengaji ilmu hati. Saya Tengku agak keras kepala, gimana caranya? Bisa nggak direndahkan? Bisa. Saya Tengku kadang sombong. Gimana caranya? Bisa nggak dihilangkan? Bisa. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan hati yang sakit. Sombong, hasut, iri, ujub, takabur. Lain. Yang dan seterusnya. Begitu kan? Ya. Nah, oleh karenanya banyak sekali fakta jejak sejarah yang bisa kita ambil sebagai bahan referensi ketika kita bahas tentang ilmu tasawuf. Maka bisa kita ambil salah satunya adalah ketika Islam sampai ke Aceh. Ada beberapa riwayat dalam sejarawan dan ahli sejarah Aceh mengatakan seperti contoh Muhammad Said yang menulis buku Aceh Sepanjang Abad jilid 1. Beliau pernah berkata ada beberapa riwayat sejarah masuk Islam pertama kali di Aceh itu pada abad ke-7. Ada yang bilang begitu. Pada abad ke-7 ada yang mengatakan pada masa Umar bin Khattab. Tapi itu bukan pembahasan kita. Yang ini membahas bahwa ketika Islam para alim ulama dari Mekah berjelajah sampai nanti ke Nusantara nepuyuh awaknya untuk berangkat ke
Cina. Ke Cina. Maka kenapa orang Aceh ketika itu mudah menerima Islam? Karena amalan yang dipakai oleh para ulama saat itu bikhulqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Apa kurang cerdas orang Aceh masa sebelum masuk Islam? Wah, cerdas. Hana cerdas hana hubungan, karena sebelum masuk Islam orang Aceh yang karena hubungan dengan Cina. Karena hubungan dengan Cina berarti ekonomi jalan, politik jalan, kan? Hana cerdas mungkin namanya. Ya, tidak ada istilah bangunan situs Indra Purba. Yang di Kurun Raya pun Indra Patra. Ya, kan? Itu kan dibangun dengan matematika dan fisika. Kan mungkin punya. Oleh karena itu, maka Islam ini tersebar dengan akhlak, dengan hati, dengan lemah lembut. Hanya pakainya tungku. Urungan pakainya cik. Pakai pajan dulu ke mana? Hana dengar tungku. Acung pakai Firaun dengan Qarun. Tahu menang. Hana menang di mana? Cik Hana yang tahu. Tidak. Ya. Jadi saat marah pun pakai ini sikit. Kenapa sikit semuanya? Lebih bagus pakai semuanya. Pakai mantu. Jadi reda, aman. Hilang duit 20 juta, anakku nala elong tu. Jadi mangat dengan punya hati geli kan? Ya kan? Ya, berarti oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, ini adalah pelajaran kita tentang ilmu batin. Maka oleh karena itu kewajiban kita sudah memada. Kasib kewajiban kita belajar ilmu tauhid, ilmu batin adalah ketika kita kamu faham bahwa cara menyucikan hati itu begini. Kau faham? Kagak ada kewajiban tanya. Anak pun panjang tak buat tasawuf. Nah, kan? Dan demikian lagi, wajib fardu ain itu berperangai dengan segala sifat yang kepujian seperti zuhud dan wara. Zuhud itu adalah tarkud dunia, meninggalkan dunia. Gimana maksud meninggalkan dunia? Enggak mau usah beli mobil gitu. Enggak, bukan gitu. Kalau ingin jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang sebenarnya kaya. Karena masalahnya Islam tidak melarang ya umatnya untuk jadi orang kaya. Tapi janganlah kita memberi sesuatu mengharapkan sesuatunya sebenarnya. Beliau juga motor beraya benar, tapi punya gaduh. Alhamdulillah. Itu zuhud. Bahkan Nabi sunnah. Ya, buka kitab Sayyidil Mutadin, jilid ta. Sunnah menghiasi pedang dengan emas. Itu bukan membuang harta, tidak. Sunnah menghiasi pedang dengan emas, sunnah menghiasi rumah dengan sutra. Kok begitu dengku? Ya, di depan orang-orang yang sombong. Ya, itu dalam kitab Sabil Muhtadin. Ketika natruk tiru urung yang sombong dan sunnahnya hiasi mandanya nak peluk lah, beda pakai baju. Hanya ci. Ya, benar. Dalam Sabil Muhtadin ya. Ilo nak tengok halaman baru. Yang ringat kitab Sabil Muhtadin jilid 1. Ya. Kenapa sunnah pedang dengan emas? Untuk menyombongkan diri di depan orang kafir. Orang kafir yang membenci Islam, karena orang kafir yang membenci Islam. Ngon tanya nya be anjir. Ilo nangon orang kafir. Gimana man? Tapi je ngon tak galon. Aturan-aturan negara diikut atau kamu dihormati. Nyan anjir. Mampu kan? Itu dia. Ya, sudah. Berarti kan tidak memungkiri bahwa kita itu boleh kaya. Zuhud itu wajib kita pelajari nanti. Kemudian apalagi yang wajib kita pelajari? Ikhlas. Ikhlas itu ya, ikhlas mafhum lah. Terima apa adanya, itu ikhlas. Tawadhu itu seperti padi yang terus menumbuh, kalau sudah masak dia menunduk. Tawadhu ini perlu. Bagaimana tawadhu guru terhadap murid, murid terhadap guru. Ya. Bukan murid terus terhadap guru tawadhu terus, tidak. Guru juga punya bagaimana tawadhu kepada murid, tawadhu kepada orang tua, merendah dirilah bahasa lain. Insyaallah untuk dapat. Kemudian sabar harus kita pelajari sih dalam ilmu tasawuf itu, insyaallah halangan kan. Sabar.
Ya, sabarnya perlerang. Ya, lu nak merumpok sabuah hadis, Rasulullah berkata, lu kata hadisnya, sabar itu adalah puncak iman. Ya, puncaknya iman. Kepalanya iman. Sabar itulah kunci di mana iman kuat. Kalau tidak sabar, yakinlah iman itu akan rusak sedikit demi sedikit. Mencari duit, tak ada duit, nak sabar, kaku. Bahkan orang begah, don nak semayang na, pada untuk benar kerja pada 20 rupiah, itu nak semayang, 20 rupiah untuk mangki bansit, untuk pun semayang mah, itu nak semayang 20 rupiah, don semayang 50 rupiah. Jadi lebih agak nak semayang ni, 40 lebih itu 20 rupiah. Itu orang tak sabar. Ya, sabar, sabar terhadap Allah, sabar terhadap manusia, sabar terhadap diri sendiri. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian juga harus belajar nanti syukur. Ya, syukur kita belajar. Ya Allah, ya Tuhanku, lemeno ya Allah, alhamdulillah, syukur. Ya Allah, tubuh saya begini, Allah kasih, alhamdulillah, syukur. Semua bersyukur. Syukur itu adalah sya'bul iman, bahagian penting dari iman. Ya. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang ya bicaranya, dan itu dalam kitab ini pada bicara menjabat munjiat, ya, bicara munjiat insyaallah taala. Ajalah tu unalah insyaallah taala yang titik ya. Kalau begitu ambil kesimpulan, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil malam ini? Pelajarannya adalah amalkan hadis Nabi. Khaliqun nas bi khulqin hasanin. Kamu jadilah orang yang berakhlak dan bergaul dengan manusia bi khulqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah bahwa orang berakhlak itu harus berdakwah?" Kenapa? Karena dengan akhlak itulah yang membuat iman kita hati kita melemah. Bukan iman kita melemah, hati kita melemah. Mangat dah kalau orang kan izin ilmu hana, tapi mangat dah kalau karena adab ni raya akhlaknya ada kan benar. Tapi aci ni tanya nak orang jabut betul 20 tahun akhlak hana. Nak tenang nak kalau hana kan pakai merumpok orang kopi. Kalau dengkunya nak duduk balai betul. Kamu nak tanya kan? Kini orang awam cuma orang awam. Tapi kadang naurung je ajak apa tidur tuan, tapi akhlak kepada sesama mangan mana. Ni tahu je kena tengkunya. Hanya kamu enggak duduknya le tapi haba. Ngomongnya mangat haba. Kamu nak le? Kita begitu kita alamiah kita bersosial kan begitu. Jadi dah juga muka je orang punya ilmu mana tong begah bang nggot tapi gero-gero mana. Hana mangat je kalau muka je. Semangat. Mumpuk dengan jalan pas balap je Honda. Kenapa totongnya? Beramat. Ya, mana? Itu di mana yang membuat manusia itu lemah hatinya di mana? Kata Rasulullah tadi, bi khulqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Kata Rasulullah, dakwah yang membuat hati seseorang lemah mudah tertunduk harus dengan akhlak. Punya masalah lain dengan tasawuf. Inilah ilmu yang tidak dipunyai oleh iblis. Ilmu ini iblis tak punya. Tapi kalau ilmu lain iblis punya semua. Ilmu mantik dia punya. Ilmu mantik itu apa? Logika, cara berfikir. Wah, dia paling jago itu. Enggak menggoda manusia, enggak bisa di depan, belakang, enggak bisa belakang, kanan, enggak bisa kanan, kiri. Enggak bisa kiri, atas sampai atas. Wah, pandai sekali itu loh. Kalau iblis tidak pintar, tidak mungkin Syekh Basisa masuk neraka. Kalau iblis tidak pintar, tidak mungkin Syekh Bal'am, ulama dari kalangan Nabi Musa, masuk neraka. Wah, pintar iblis. Jangan main-main. Hana pun anggap bro yang pintar. Lebih pintar loh iblis. Jadi, iblis punya semua ilmu. Ilmu Quran dia punya, ilmu hadis punya, ilmu tauhid lebih kuat lagi. Satu-satunya makhluk yang sampai hari kiamat akan percaya terus kepada Allah, iblis. Punya manusia, yang percaya, yang hana kan? Apakah je menggoda manusia aku? Memang begitu perbuatannya. Pulang cik lain je dinas ni. Terus gede. Terus buat masa urang kiamat. Kamu tu?
Mandum nama iblis hana pumayang nunggu. Cuma satu yang tak ada pada iblis. Ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu akhlak. Ya, maka sosok mantan yang pegah bawa hanjir tasawuf bid'ah, sufi bid'ah, ni yang kena iblis. Ya kan? Ya, kata betul kena le, kajut tu. Lalu lah kemah telak menukar bercoban tengah jalan. Tak payah lu wet lu minta bengkel. Tapi karena konsisten wadah dia tetap positif yo, maka terus benar ni. Ya, selebih ni dan pulangkan media online atau jamaah mungkin pertanyaan-pertanyaan. Dia punya iblis dan ingat apa yang item terlalu lah. Ha? Iblis item terlalu dan Nabi. Mana nak item dia? Dia terlalu berarti mengaku nabinya sebagai rasul. Sedangkan orang yang paling benci oleh iblis Rasulullah. Orang yang paling benci Nabi Adam nombor 2 tu. Nabi Adam nombor 2 yang paling benci oleh iblis. Tapi nombor 1 Rasulullah. Kan ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu benci sama saya? Begini wahai Muhammad, hanya ke Rasulullah. Begini wahai Muhammad. Sebelum ada engkau wahai Muhammad, kami bekerja dengan bebas luas, bisa naik ke langit mengambil berita langit, lalu kami beri ke dukun-dukun yang ada di bumi. Kami bebas bekerja, bebas bergerak. Tapi setelah kau lahir Muhammad, pintu langit sudah terlapisi. Lalu gerak kami sudah dibatasi, bahkan setiap bulan puasa kami dikurung oleh Allah. Ya, benar kan? Karena rakyat bawa tip puasa. Ya. Benar kan? Ya. Kadang orang nak petih dengku. Nah, tu orang pegah tanya mak lo, menang ku Habibi. Lo nak tanya menang. Belum puasa kan hana le iblis kai kurung. Mana pakan lagi biasa jualan semayang. Berarti kan iblis mentau na benar. Lo nyok nyan iblis betul hana le. Bila katanya tetap anak terpuasa, tetap anak semayang. Nyan jejak iblis macam buat rona lah. Kalau gadah lah, baik salahkan iblis. Kadang-kadang tapi salah mana-mana buat iblis. Nah, cik dia kadang-kadang baik salah buat iblis aku. Buat tanya guru. Iblis sana le jejak macam mana buat tanya. Yang sampai terpegaduh. Mana maksud tuan. Ya kau benar? Ya. Jadi urus yang paling yang kenyang alasan Rasulullah bertanya, kenapa kau benci kepada aku? Karena saya tidak bisa bergerak lagi. Gerak kami dibatasi semua. Terus, kau benci kepada aku? Ya, aku sangat benci kepadamu Muhammad. Orang nomor 1 yang ku benci kau Muhammad. Apa alasan lain kau benci kepada aku? Karena engkaulah Muhammad yang meminta kepada Allah untuk tidak diturunkan azab bagi umatmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, ketika dulu ada Nabi Lut, ada umatnya, Allah turunkan, habiskan semua umat Lut. Ketika dulu ada Nabi Nuh, lalu ada umatnya, Allah habiskan semua umat Nabi Nuh dengan doanya. Seluruh doa-doa itu diminta oleh para Nabi sebelummu menghancurkan umat dan Allah kabulkan. Tapi doa kau lain Muhammad. Kau bukan begitu. Kau minta kepada Allah, jangan engkau azab dulu. Ya Allah, jangan kau azab umatku dulu ya Allah. Biarkan nanti dia hisab. Makanya huraunya hana banjir bandang lagi Nabi Nuh. Padahal but urangnya lebih hari law daripada but umat Nabi Nuh. Makanya hana batai turun dari langitnya lagi umat Nabi Lut. Padahal but urangnya lebih parah dah. Dosa apa yang hana buat tempat lain mandumna. Dosa Nabi Lut dosa Nabi Lut, homo, lesbian. Wah, lebih parah lah, dilegalkan lagi. Jadi punya orang pegah. Kenapa Islam membenci orang-orang yang LGBT? Dia kan manusia juga. Itu dah melanggar hak asasi manusia. Yan. Jadi sosok yang bela lagi kan. Sengaja hanya betul ada oleh Allah. Ya kan? Karena permintaan Nabi. Okey, iblis. Lalu kenapa kau alasan lain kau benci aku apa? Muhammad, ketahuilah karenamulah banyak orang-orang yang beriman. Ketika kau tiada, orang beriman terus semakin bertambah, wahai Muhammad. Beda dengan Nabi lain. Nabi lain lagi Bani Israel. Karena waktu lewat dari Hijab tengah laut kan. Itu Bani Israel ikut semua. Itu sedang beriman semua itu. Walaupun nanti sudah selesai, selamat, Nabi Musa pergi mengambil wahyu di Bukit Tursina, muncul lagi ajaran baru dari kalangan Bani Israel. Itu bit nyantik Samiri na itu bit.
Ya, makanya makruh lagi tak sabila mutadin, makruh membuat anak nama Samiri. Siapa Samiri itu? Kalangan Bani Israel yang selamatkan Nabi Musa lalu buat ajaran baru lagi. Orang yang pertama kali buat patung emas kambing, akhirnya Samiri ya. Samiri nanti. Jadi Nabi Musa dari bukit terus ini, kalau umat kamu mulai menyembah. Kita tanya, tu yang begat, tu yang pun begat. Samiri ya wahai Nabi Musa. Kena jujak kena Samiri. Ditampar aja Samiri. Oh, Nabi Musa tegas orangnya. Tampar terus. Pandai dalam bungeh Samiri. Wahai Musa, kau cari Tuhanmu sendiri, aku cari Tuhanku sendiri. Ya. Ya benar tak? Ya. Maka kata iblis, Muhammad, ketahuilah. Ketika kau tiada lagi nanti, tetap Islam akan berkembang, tetap orang-orang akan beriman kepadamu. Ya, itulah alasan-alasan iblis ya benci kepada Rasulullah. Maka jadinya pertanyaan meno, apakah iblis ada bersalawat? Mana ada bersalawat iblis? Iblis bersalawat berarti dia mengakui kerasulan Muhammad, kenabian Muhammad. Ya. Cuman saboh ilmu yang dia cocok dari iblis. Ya, hanya itu. Dua ilmu yang bisa kita ambil dari iblis. Apa itu? Pertama, iblis tak akan pernah musyrik kepada Allah sampai hari kiamat. Dia akan percaya terus kepada Allah, tak akan tergantikan Tuhan selain Allah. Ya, napa yang ketauhidan iblis. Kedua, iblis dikenal dengan simbol bersungguh-sungguhnya ia. Walaupun dalam kesesatan, tapi dia tak pernah putus asa, terus bersungguh-sungguh. Ilmu ini yang bisa kita ambil dari iblis. Ya kan? Menyahana patih habalau nunggu berkenan tentang yang pertama tadi, yang fun muno bahwa iblis itu sangat percaya pada Allah. Coba buka surat An-Naml atau surat Al-Hijr. Ketika Allah menyuruh iblis turun ke iblis, lalu iblis berkata, wahai Tuhanku. Coba, dia mengakui Allah itu Tuhan. Ya kan? Itu mulut iblis yang berkata, wahai Tuhanku, karena kau telah mencelakakan aku, maka aku meminta kepadamu, ya Allah, panjangkan umurku agar ku sesatkan seluruh hamba-Mu. Nah, dia mengakui Allah itu Tuhannya. Tauhidnya kuat dia. Benar. Dua buah hantu anak pun lebih-lebih lah. Dua buah hantu yang iblis. Ya, kata noleh. Coba yang lain. Ya. Kalau berbicara hakikat, Ya. manusia memang diberi dua pilihan. Hujuraha, pahama hujuraha. Ini bicara hakikat, apakah memang itu bagian dari skenario Allah untuk mengangkat martabat manusia, memberikan iblis bersifat seperti ini dan malaikat. Ya. Dan bagi iblis sendiri mungkin ketauhidan itu paling sempurna seperti Ya. dia sampaikan. Ya. Nah, Al-Quran pun dikatakan dosa yang tidak terampuni itu adalah dosa syirik. Namun ternyata iblis Ya, nggak ada sini kan? pernah syirik. Ada sini kan? Tapi kok kenapa langsung dikutuk? Ya. Jadi iblis itu salah satunya makhluk Allah yang pintar, cerdas. Dalam tauhidnya pun tidak akan pernah tergantikan, tetap Allah yang dia percayai. Lalu kenapa dia jadi terkutuk? Karena nama asli iblis bukan iblis. Ya kan? Itu anak Azazil tuh. Ya, benar. Terus di mana? Apa sebab dia dikutuk oleh Allah? Karena dia memiliki sifat sombong yang tak bisa dihilangkan. Dan begitu memang sombongnya iblis. Sedangkan sombong itu pada hakikatnya hampir mendekati kesyirik. Kan gitu kan? Itu yang ditegur oleh Allah yang tak didengar oleh iblis, yang tidak didengar oleh iblis. Makanya Allah berpesan wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Itu adalah larangan, jangan berbuat sombong. Allah menegur orang-orang yang sombong, wala tamshi fil ardi marha. Kalau kau sombong jangan pernah berjalan di muka bumiku. Ya. Minta bumu la minta. Nah bumu yang kan Allah bukan. Yang kan Allah
yang bukan Allah buat, cari bumi. Pesan. Ini yang membuat iblis itu dikutuk oleh Allah. Bukan terkutuknya karena dia menduakan Allah. Bukan. Karena sifat sombongnya itu yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi oleh karenanya tentang hakikat-hakikat tadi semuanya ini skenario Allah. Ya, jadi daun yang berjatuhan pun itu adalah skenario Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di bumi ini tanpa skenario Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan hakikat? Apakah itu skenario Allah? Nah, ini perlu dibahas dulu hakikat itu apa kan? Agar orang faham nanti bagaimana hakikat. Hari ini orang awam memandang secara global saja bahwa hakikat itu orang yang sudah tinggi, nanti sholat enggak lagi, puasa enggak lagi. Ya. Belum. Nah, ya wali-wali Allah, puasa enggak lagi, semuanya enggak lagi. Apakah benar begitu Tengku hakikat itu? Dan apakah itu skenario Allah juga? Dua-duanya iya, itu skenario Allah, itu takdir Allah, dan memang begitu hakikatnya. Ya. Nah, ketika orang bertanya benar nggak begitu, jawabannya benar. Tapi ketika orang bertanya sesat nggak begitunya, itu lain lagi jawabannya. Ya, benar kan? Ya kan? Ya kan? Nah. Maka oleh karena itu, ketika kita pelajari sejarah Hamzah Fansuri berseteru dengan Ratu Syaifatuddin dan Syekh Abdul Rauf As-Singkili serta Syekh Nuruddin Araniri itu bersekutu bukan pada bidang lain, cuman hanya bersekutu tentang kehakikatan si Hamzah Fansuri yang ketika itu beliau sudah mulai tak sholat lagi, berseteru. Tapi saya sangat setuju, ini bukan karena ayah saya sendiri. Ketika ayah saya menulis tentang buku kontroversi paham wujudiyah, jadi almarhum Abu saya menulis bahwa pada hakikatnya Hamzah Fansuri dengan Syekh Nuruddin Araniri dengan Syekh Kuala itu tidak berseteru secara batin. Ya. Karena Syekh Nuruddin Araniri Syekh Kuala dengan fatwanya Ratu Syaifatuddin ketika itu membunuh Hamzah Fansuri, hati mereka itu bersatu pada hakikatnya. Mereka menganggap Hamzah Fansuri sudah gila. Orang gila ya mau diapain lagi, sudah begitu. Nah, gila ada dua, gila karena Allah, gila karena dunia. Orang gila wajar. Itu Nabi Khidir kan orang gila itu. Ya. Nabi Khidir orang gila. Wah, kok tuh bilang Nabi Khidir orang gila? Bukti dia bunuh anak orang. Ada gila orang kita bunuh anak orang. Misalnya, kalau anda buat dunia, anda jam itu anak mainan, cok tikin itu, kampung orang, pungon kan? Diprotes oleh Nabi Musa. Hai wahai Khidir, kenapa kau bunuh anak kecil? Ini melanggar syariat Allah. Lalu pergi lagi. Nabi Khidir termasuk gila. Di mana? Dia melobangi perahu orang miskin yang tak bisa lagi ditambal, dia lobangi sama Nabi Khidir. Gila. Lalu sampai di suatu tempat ketika keduanya haus, tak bisa lagi minum, tak ada air, tak ada makan. Datang ke kampung itu, semua orang kampung tak memberikan. Lalu dibantu lagi kampung itu. Udah nggak dikasih minum, makan nggak dikasih, tapi bantu lagi. Itu kan gila namanya. Jadi Nabi Khidir orang gila. Semua perbuatan Nabi Khidir diprotes oleh Nabi Musa. Dengan singkat jawaban Nabi Khidir, kalau kau ingin berguru denganku, jangan protes apa yang ku katakan. Cukup sampai sini. Jangan ikut aku lagi. Tahukah kamu Musa, kenapa aku bunuh anak kecil ketika kita baru bertemu? Karena aku tahu anak kecil itu akan membunuh ibunya sendiri di kelak suatu hari. Ya, Nabi Khidir membahas hakikat ini yang tidak semua Nabi bisa merasakan itu. Nabi Musa tidak bisa merasakan itu. Nah, ini hakikat nih. Cuman Nabi itu bisa dikontrol hakikatnya. Kita nggak bisa pungul lagi. Sehingga sembahyang nggak lagi. Nabi itu bisa dikontrol hakikatnya. Tahukah Musa kenapa aku lubangi itu perahu dia orang miskin? Padahal itu perahu tak bisa dipakai lagi. Tak bisa ditambah lagi dengan biayanya.
Karena aku tahu sebentar lagi akan ada pembajak laut yang akan merampas semua harta yang ada di depannya. Dengan ku melubangi itu, mereka tak mau lagi mengambil perahu. Tahukah wahai Musa, kenapa ketika kita datang suatu kampung, kita minta air tak diberikan, kita minta makan pun tak dikasih, lalu kita memperbaiki salah satu rumah warga di kampung itu. Karena aku tahu kelak dari rumah ini ada 2 orang anak yatim yang akan menjadi ulama di sekitar itu, dia akan berdakwah. Ya, ketiga proses cara Nabi Khidir ini namanya hakikat. Ilmu itu dalam bahasa Jawa menjawabkan ilmu laduni. Ilmu laduni nggak bisa dipelajari, Allah kasih. Kalau sudah sampai Allah kasih, semua orang tak bisa bantah kecuali orang-orang awam. Nah, inilah yang membuat Hamzah Fansuri, Syekh Nurul Araniri, Syekh Kuala bersatu dalam hati. Cuman karena Hamzah Fansuri membawa yang tidak baik bagi orang awam, ya, tanda kutip orang awam, maka ambillah sikap, bunuhlah Hamzah Fansuri. Maka dibunuh dengan fatwa Ratu Saifuddin. Bunuh. Nah, jadi kembali lagi pertanyaan tadi. Hakikat itu skenario Allah, hakikat itu benar adanya. Sesat nggak tuku? Sesat di kalangan orang awam, tidak di kalangan para wali-wali Allah. Ya. Boleh belajar? Nggak boleh. Boleh minta berkah? Nah, itu boleh. Betul je Abu Hurairah ini duduk kan? Hanya tak belajar dengan Abu Hurairah ni. Tinggi tak tauhid. Tapi gimana juga? Ambil aja cium tangan. Doa-doa lu nabu baca. Nah, itu aja boleh. Ya. Ya. Hakikat tu bahaya. Jangan pernah belajar hakikat. Jadi jangan juga bercita-cita, don cita-cita apa, don kena je ke orang hakikat. Hakikat tu Allah kasih, bukan dicari. Coba kalian terima nggak ketika ada kalimat saya ni saya susun kalimatnya. Coba terima atau tidak? Ini hakikatnya. Ketika kita melihat pohon, itu sama kita melihat ciptaan Allah. Berarti sama seperti melihat Allah. Ketika kita melihat bulan, itu ciptaan Allah. Kita merasakan Allah. Sama juga kita melihat Allah. Ketika kita melihat rumah, bintang, segala cahaya, keajaiban-keajaiban, itu semua ciptaan Allah. Dan ketika itu kita merasakan bahwa kita melihat Allah. Sekarang, terima atau tidak? Ketika kita melihat babi, ini hakikat ini. Jadi kita melihat babi, kita melihat itu kekuasaan Allah di situ. Maka ketika kita melihat babi, sama kita melihat Allah. Nah, terima atau tidak? Tentu nggak terima. Nggak sampai ke otak ini. Maka dia hancur ya. Saya pernah buat postingan begitu. Saya sindir orang-orang yang mengaku diri hakikat. Tapi orang Wahabi yang hina-hina alun. Saya bilang bahwa melihat babi itu sama seperti melihat Allah. Nah, itu kan bahaya itu. Tapi saya buat itu sengaja untuk saya sindir orang-orang yang sok merasa diri hakikat. Ilun tuh hakikat dengku. Ilun saya dipesan oleh almarhum Abuya saya, kau solatlah seperti biasa. Itu ilmu tutup terus. Hakikat tu tak perlu belajari. Itu datang sendiri. Makanya saya minta sama Abuya, nujuklah sabar doa pada lumpuh got mati benar. Lumpuh got mati tu. Kenapa ya letak rumah sakit? Ditanya oleh Abuya Alun, tu apa? Tu apa? Karena Abuya Alun le amalan dari Abuya Mudawali, amalan gadoh. Bahkan riwayat Abuya Mudawali nak tabuh tongkat pedeng, puduk pedeng ini, Abuya Mudawali pegat lingkaran, nyah nak dengar ni. Sada sama Abuya itu. Kemudian almarhum Abuya Muhyiddin juga kalau ada baca namanya Jaljalut. Nah, tahu nama Jaljalut? Ya? Zikir Jaljalut. Zikir Jaljalut, kemudian Hizib Bahri. Hizib Bahri itu membangkit tentara darat. Kalau kita perang misalnya Belanda, nggak usah aja arahin, anak pakai orang kampung, itu semua akan bangkit di darat. Kucing situ, harimau akan di belakang kita sebagai tentara. Nyan lu laki balang rabuya hijau untuk apa? Kamu belajar aja ilmu, kau amalkanlah ilmu itu. Nanti datang sendiri. Ya. Dipelai, nak terima lu pegah mana kan? Lu mantap yang pegahnya. Tapi itu hakikat. Jadi baik anggap bahwa belum pegah kalon babi itu sama seperti lihat Allah. Saya nggak terima, saya pribadi saya nggak terima. Karena saya orang awam. Tapi itu pelajaran hakikat.
Nya mungkin mudah-mudahan Wahabi kalau lon ini lon surahnya. Enggak salah-salah. Jadi waktu saya buat itu diserang saya sama orang Wahabi. Udahlah, saya tahan diri aja. Tujuan saya buat itu saya menyindir orang yang menganggap diri hakikat. Ini mana? Panjang sekali jawabannya itu entah masuk ke pertanyaannya atau enggak. Ya dah. Ya. Nalah mana? Gimana Mbak Online? Bakir ya. Ya. Masalah hukum urung buat bakburan dengan harga patokan gimana hukum? Oh, hanya hukum ni. Beta ke buat kuburan, methu na urang jak bak rumah danyo kena baca Yasin, kena baca tahlil Somadiyah atau baca Quran untuk mayit. Dapat tok harga. Mana bang? Don nyo tahlil tu paket A atau paket B? Maksudnya gimana? Paket A tahlil banyak, paket B hana. Mang gimana? Nyo ya punya tahlil paket A. Hana le 250 dah. Tarif mendum. Tapi kan jiwa berhadap Nya harus man, hanya dibalik lo, dengan yang balik, urun-urun hadiahkan sedekah kamu dan kamu hadiahkan doa kepada keluarga almarhum. hanya sih. Anjir, Hanya sih. Nya bahasa sama, lake. Cuman beda kalimat itu. Nya kan lake sih nah. Ilon diperono oleh almarhum Abulum, kamu nyo dididik anti minta. Kami tak pernah disuruh oleh almarhum dia minta-minta. Kalau begitu dakwah dah begitu jalan terus. Muridmu satu orang aja ngajar, enggak usah pikir duit, enggak usah. Makanya ilon tuan terharu ketika almarhum Abuya watenyan hana motor ku ja dakwah. Hana motor ku. Dan Abullah hana haji mape ke kiban telefon man. Kamu lo tsunami tinggal baru masjid Buncalanya. Hana motor dah aku nak telefon, mesti kan nak telefon jemput saya bentar. Kamu mana leh? Abu mana? Tinggal putarlah pikirannya kiban calon jak dakwah. Mau becak aja. Nak becak lewat mana? Mau becak aja. Ya, mak kitab apa mau becak aja dakwah. Dia tu becak ni pegah dari almarhum ya. Kalau bisa kita ngaji di atas becak ni, kita mengajilah. Kita becak. Unan. Jadi yang don tanya muno pu bahasa halus, pu bahasa kasar atau bahasa pasaran orangnya nyen sama nya laki si. Laki. Hanya dengku. Nyen kebek keluarga laki sama dia. Sama dia hajo. Apa harapnya? Ya? Di Orang sebagian orang kena wasiat juga kan? wasiat. Wasiat sebelum sabemu kami tolong buat bakubu johor malam. Kadang punya sebelah timur atau bukan? Punya habis kadang urus ini mungkin urus Jumat. Tapi tengok hukum. Ya. Tak jaga berusaha gok yang Ini bernya. bermasalah ni dengan harganya. Mudah pun. Ya. You buatnya Harga tarif kan? Gedanyo selaku gedanyo selaku yang baca tahlil Somadiyah baik najuk tarif. Gedanyo selaku tayu gop untuk baca Somadiyah baik nilai paduk tarif. Ya. Atau laki izin kira paduk ni. Hana si ikhlas si. Tapi sejak dia harus move on lah baca urun ka nya kan. Ya. Ha? Langsung digahin dah. Oh, lanjut dah. Lanjut. Lanjut aku lanjut. Tidak ada punya benar cik. Jadi bina waktu pernah awal anak lelaki dah pun. Anak lelaki tadi ulung pohon kalau God kahai dijaga kuburan 7 malam atau 10 Terima kasih, thank you. God anak rumah tu 3 minggu. Makanya kepingan. Batuk tu bikin tu yang pimpin yang cok peng lawak je he. Hanya ijuk Atau awak je. kadang lah bah agama anak payah ke tu. Kena ingat. Kom. Nak batuk tu 6 rom tu. Fikir cok le pimpinan yang pimpin peng mandu. Yang kena Ijuk kau itu dah betul-betul anak ijuk kan. yang hakikat ji walaupun hanya interaksi tentang halnya. Yang laki ji mutu contoh hele. Gidanya tak mengform yo. Nah pihak keluarga mayit jak buat tanya untuk laki. Dan ku nak tolong si Adlun, ayah nun kam meninggal dia baca Quran selama 7 hari malam. Tak pegah haju. Meno ayah.
lun baca akan lun baca Quran. Tapi lun hana mungkin yang aju lun nanu. Pegah ju mana? Baik lun dapat tundra ju, tak baca ju nak tak lun. Lun baru tak cerita lun nanu pakot nyanya kan laki cip. Pakot dari awal hana pegahnya. Ketika ada dari awal hana pegahnya sama cip melaki lun aja mengharap buat telu kenyo. Nah, truk pay. Mengharap cip. Nak pegah laju lun kalau bantu ron. Kalau baca 7 huruf malaman laki mah ilum pai lo popoh no popoh nyo tu 12 balik rumah tinggal lun jak lun. Bek hotel laki baca aju. Kita yang macam galak ada pegah ada lelaki. Ada tuju pun. Ya benar. Di daerah lun awal pegah aturan mana untuk jing dengan bakat. Dia pegah you jaga kena buan go. Berarti ni kata you buat jagalah kena buan go ni ada jaga nak payah pegah ali. Nah daerah tentu kan nak buat datangnya nak gede pujuk mu boleh tarik dengku. Kalau pegah. Ya. Yang daerah kamu awal cerita begini dalam jut. Kesepakatan umum. Jadi pihak keluarga pi harus nak pegah cik becut tengku. Baik tengahnya getanya hana pegah sapu. Yang baca mengharap menan, baik menan, pegah ju tengku meno. Nyo lu laki bak ron nu baca Yasin atau baca Quran selama 7 huruf untuk ayah lu. Tengku don nanu. Ya benar. Pegah tengku ya. Inau nah. Anapu payah, do macam ajunya bah lun tanggung. Telah maroi no. Yang payah pegak cik mana pihak keluarga. Yang baik katanya yang selaku tak baca Yasin, Muhammadiyah, tahlil Quran mengharap atau dalam nya na yele ringku punya kamenan. Untuk bacanya ka mengharap peng. Mana mungkin nak urangnya kalau depu yang rujuk tapi you kan juk tulak asyik urangnya. Kan ai kadang anak depu juk. Nyokah anak juk nyo anu tunai rumah. Bukan juk tulak asyik ai anak depu juk apa yang cara rezeki. Mano tak payah dah bantu ci dengan cara payah terpegah ci lu bantu tapi lu nak keluarga. Mungkin contoh deh, dia lu bantu lu baca Yasin ba ayah rona, kalau baca bak kubur ayah ron, tu kurung truk 12, nya lu ju. Jadi getanya tak bantu gop baik tak harap dan tak bantu sih bagi orang yang hananya yang hana apa hana dana yang hana peng ka menang kujur Kira tanya aku huru. ka nalong hanali ka habis ya. Maksudnya sebaik-baik zuhud yang lebih baik. Zuhud. Sebaik-baik zuhudnya adalah takut dunia, meninggalkan dunia, hana tak harap dunia. Allah kasih, ya sudah, alhamdulillah. Enggak kasih pun, alhamdulillah. Itu zuhud namanya. Jadi, satu. Yang kedua, tidak tertipu dengan dunia. Semua kaya terus seterah kaya juga nak buat tapi hanya tertipunya lu nak motor apa boleh motor na lawan kuiser mandu na motor itu benar tapi dia hanya open masalah ini yang lu open adalah saya tetap beribadah pada Allah. Jadi zuhudnya dalam bahasa simple je adalah takut dunia, meninggalkan dunia. Arti meninggalkan dunia adalah apapun yang nampak katanya hanya open ini zuhud. Tapi selebih je untuk resiannya insya-Allah nanti akan ketemu khusus bab zuhud. Nah. Ibrahim bin Adamnya kan orang kaya. Ibrahim bin Adam sehingga duduk karena tengah malam lempo. Ijak malaikat mau dah. Malaikat mau dah. Akhirnya taubat tu. Harta dia tinggal tu. Jadi puji menan tengku. Hanya jut menan untuk meninggalkan dunia. Tapi setidaknya tidaklah seperti itu juga. Kaya-kayalah terus terserah. Tapi tidak terlalu open ngonnya. Ini tak open. Ya, tak boleh. Tengku, saya banyak harta. Mengganggu saya ibadah. Mana berarti nak boleh harta. Lagi biasa dah ibadah. Macam biasalah cik turah. Kadang nak uri ibadah sampai-sampai. Inong ka di rumah. Hana baju bu, peng tegula ka lebuluh hana bayar SPP. Nyang ka salah zuhudnya. Kon mana zuhud. Itulah kita pelajarinya zuhud, rinciannya, hiban, cara mengamalkannya, apa yang boleh, apa yang enggak boleh.
Nyakah habis. Ana nalai hana. Hana li. Ba online ke ban? Ba sayang ba jemaah online tu kana. Ba plong yang, ba plong yang. Ini masalah maulid sebenarnya. Jadi Jadi Tengku Umar Mizan. Assalamualaikum, Tengku perayaan maulid Nabi sebenarnya Iban yang betul Tengku. Sehingga berpengaruh tak pada masyarakat. maksudnya cara aja. Kaifiat maulud atau dalil maulud? Kalau pertanyaannya bagaimana sih cara membuat maulud agar berkesan bagi masyarakat, tak lain dan tak bukan adalah buatlah acara maulud itu dengan mengkisahkan tentang Nabi Muhammad, akhlaknya bagaimana. Ya, itu caranya. Ya, jadi hana lain tentunya cara dia renyo sebagai maulud kan untuk dengar ceramah, untuk dengar nasihat. Ya, tapi punya pertanyaan Tengku kiban dalil maulud, wah yang banyak dalil maulud. Yang jelas para ahli hadis setuju. Imam Al-Baqilani, Al-Hafidh, ahli hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, semua sepakat bahawa maulid Nabi itu sunnah hukumnya. Bahkan Imam Syafi'i juga berkata bahawa maulid itu sunnah hukumnya. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah, ulama daripada Wahabi Salafi, juga menyunnahkan maulid dalam kitab beliau bernama Iqtida' Siratal Mustaqim. Nah, semua mengatakan maulid itu sunnah. Ulama Wahabi mentang sunnah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah itu panutan ulama Wahabi sunnah, tapi Wahabi enggak sunnah. Ya, gimana caranya kamu tetangga nganggur ya? Ini kan jadi serba salahnya ini. Nah, jadi kalau orang tanya, wah mana ada bohong Wahabi itu? Mana bilang coba buka kitab Iqtida' Siratal Mustaqim. Punya hanapeng nyodolok mentang. Mbak PDF. Nyampi mungkin kaya hapus lewat Arab Saudi. Ini formnya kitab uronyo ka dihapus-hapus bendu lewat Arab Saudinya, hati-hati. Nah, contoh seperti kitab Ahmad Sawi. Ahmad Sawi nyan jilid le sudah banyak dihapus. Nah, pulang kitab. Lagi kitab Imam Al-Ghazali. Ada penulis Wahabi yang menulis kitab Imam Ghazali. Pada Imam Ghazali itu tentang tasawuf. Diubah-ubah. Ya, bahaya. Wallahu a'lam ya nafum, karena kata Rasulullah dulu, Nabi pernah berdoa, Allahumma barik fi syamina, ya Allah berkahilah Syam kami, negeri Syam kami, wa yamanina, dan berkahilah negeri Yaman kami. Sehingga tu sahabat, wa najdina ya Rasulullah, tambah wajud tu. Ya Rasulullah, tambah wajud tu, najdina. Najdina itu apa? Najat kami. Wahai Rasulullah, berkahilah najat kami. Maka kata Rasulullah, hunaka zalazil wa qarnus syayatin. Apa kamu tahu suatu saat besok mau sampai hari kiamat bahwa negeri Najd itu akan tergoncang gempa bumi. Masuk gempa bumi itu, di situ muncul fitnah terbesar di dunia. Wa qarnus syayatin, dan akan muncul tanduk syaitan. Coba lihat. Muhammad bin Abdul Wahab gelarnya juga An-Najdiyah. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdiyah. Najd. Siapa yang memberi gelar begitu? Tengku Habibi? Bukan, saya enggak bicara tanpa dalil. Coba buka karya Syekh Al-Asimi. Syekh Al-Asimi itu termasuk pengikut setia Muhammad bin Wahab dalam kitab beliau Ad-Durarus Saniyah. Ya, lu hafal kitab kan? Dia buka kan? Situ terang ditulis Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Nah, jadi biar salahkan lu nunggu. Jangan salahkan saya berbicara sesuai referensi. Ya gitu ya. Nah, jadi dalil maulid tu boleh ya. Sunnah. Kedua buah tu yang habis. Gila mau online. Empat hari Tengku Badawi Malibari, orang lelaki ucap dera melalui pesan chattingan bukan lisan. Cicap. Orang ucap syahadat. Oh. Ibang hukum ni. Nah, juga ada masalah. Rukun syahadat itu adalah iqrar biqalbi. Artinya hatinya itu tetap mantap
Ya, iqrar bil lisani wa itsbat bi qalbi. Ucapkan dengan lisan, tetapkan kemantapan dalam hati. Tengku, saya masuk Islam nih, mau bersyahadat. Gimana caranya? Nggak ada cara lain nih, sedang corona. Saya di Jerman. Tengku di mana? Saya di Aceh. Buka HP. Kah? Okey, ikut saya ya. Baik, Tengku. Ya, benar tak? Kalau syahadat. Setelah syahadat, maka kasus seperti ini pertanyaannya adalah, bolehkah masuk Islam seperti itu? Ya, bersyahadat seperti itu. Boleh tidak? Boleh, asalkan memang terdapat madarat atau uzur, halangan. Tapi menyo syahadat kita nyo tinggal ke depan. Orangnya ini di komplek. Mana pe anak tu. Apa ke merempok mentau orang kopi kan je. Benar kan? Benar kan? Benar. Terus syahadat bagi orang yang sudah masuk Islam perlu atau tidak? Perlu juga untuk memantapkan lebih dalam lagi ke hati. Karena lebihnya orang Islam, kau Islam deh. KTP Islam tapi bukan Islam. Kenapa ya syahadat? Contoh, dukun. KTP Islam tapi ternyata ibu bud sihir kau. Itu dah harus syahadat lagi tu. Nah, hebat nikah macam je. Kawin. Uri dong dia Jerman tengah kuliah dah nyo ino. Indonesia nya dan tak akad jo untuk kai cok lewatnya untuk Jerman. Long kalau le ngan tak gok belum tu betul benar. Gimana cara? Oh, berarti buka je HP. Boleh enggak begitu? Boleh, asalkan ada uzur. Mang wali kiban dengku nya. Wali kiban? Wali nan jo pakan kan? Kena jo nyo. Ino dia Jerman. Ni wali. Dari Indonesia yo. Ni dia Jerman. Atau kau ni tu wali Jerman ya. Lebih parah loh, wali dia Jerman tanya ini. Ya, atau wali ngon saksi Jerman tanya ini. Macam boleh hukumnya ada pendapat ulama boleh. Apalagi syahadat. Kah kaji pulang. Sama tu. Ya. Mana mah? Lega. Asyik boleh. Ajo balok tanya ni balok tingkat. Dari Tunku Marzuki. Tunku 4 dasar kandori Saleh 7 sampai 10. Khilafiyah ulamanya. Buka kitab kitab punan. Atau bagi kitabnya salah seorang orang yang pernah orang kafir belajar Islam, dia pernah lama di Aceh, menulis adat-adat Aceh. Nama beliau adalah Sunan Khorgonya. Sunan Khorgonya itu dia menulis lah adat orang Aceh awal. Maka ji kalender kita nyo awal hana pakai dengan kalender Januari, Februari hana Aceh nak kalender ro. Mulut awal kan? Mulut awal, mulut tengah. Yang mulut akhir. Kanduri pula. Kanduri bawa kain. Ya, benar kan? Sekarang pertanyaannya, kenapa ada Maulid 1, 2, 3, 4? Karena terdapat khilafiyah ulama bahwa ada ulama mengatakan Nabi Muhammad bukan lahir di 12 Rabiul Awal tapi 12 ya, Rabiul Awal Rabiul Akhir. Berarti 12 Rabiul Akhir. Ada ulama yang mengatakan bukan 12 Rabiul Akhir tapi di bulan Jumadul Ula. Itu khilafiyah ulama. Tapi dari semua khilafiyah ulama itu yang sepakat yang banyak berkata 12 Rabiul Awal. Itu dia. Lalu ketuanya lalu baca kitabnya untuk punya nak perle. Belum tunjuk kitabnya. Nak lah. Baiklah jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kapos tengah sebelah. Tapi lepas lunjak ajunya kaitubnya Honda. Juga halu benar tengku jaju jemaah baik sayang jemaah. Nyo lempres truk sebelah. Nyo hana sayang urangnya motor le budunya sayang teh nape. Jadi jemaah dirahmati Allah kaji terkenal lah kaji mudah-mudahan bermanfaat tengok dan bompok lom. Yang panjang umur danyo mudah-mudahan film sampaikannya bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmati Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.
alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi